apa kabar? Baik. Baik. Kondisi saya saat ini sedang tidak kurang fit ini Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai sesi-sesi yang akan kita laksanakan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Susanto. Saya dari Serubung Magelang. Saya seorang disabilitas dengan penyakit langka neurofibromatosis. Apa itu neurofibromatosis, Bapak Ibu? Mungkin masih asing di telinga kita. Kalau kita biasanya kayak kok kutil-kutil. Neurofibromatosis itu adalah sebuah kelainan pada jaringan saraf yang diakibatkan karena genetik, bisa juga karena kesalahan medis. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar pada Bapak Ibu semua terkait dengan apa itu martabat dalam aksi kemanusiaan. Nah, tujuan pada pagi hari ini adalah peserta dapat mengenali dan meyakini bahwa masyarakat terdampak untuk hidup bermartabat adalah penting dalam aksi kemanusiaan. Terus peserta bisa mengidentifikasi SPIR sebagai panduan yang ditujukan guna memenuhi hak masyarakat terdampak untuk hidup bermartabat. Tujuan yang ketiga, peserta menunjukkan contoh-contoh di SPIR terkait standar minimum, aksi kunci, indikator kunci, dan catatan panduan yang ditunjukkan untuk memenuhi hak atas hidup untuk bermartabat masyarakat terdampak. Nah, apa sih martabat itu, Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, terutama saat terjadi bencana, seringkali kita mengabaikan martabat dalam aksi kemanusiaan itu. Terus martabat itu juga pemenuhan martabat tidak harus saat terjadi bencana, tapi dalam situasi normal pun kita harus memartabatkan manusia, karena rata-rata dari peserta pada pagi hari ini adalah dari perangkat desa. Perangkat desa itu juga selaku pelaku dari aksi kemanusiaan. Nah, dalam aksi kemanusiaan harus menghargai harkat dan martabat orang lain. Misalkan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat itu harus bagaimana, tidak hanya kita teko membantu tapi tidak tahu kebutuhannya. Kalau kita tidak tahu kebutuhannya teko dikasih, nah itu tidak kurang, kalau menurut saya kurang mencerminkan dari menghormati harkat dan martabat orang lain. Misalkan orang butuh susu kok diberi pepes, nah itu piye, masa penyerot pepes kan nggak mungkin. Nah, dari itu kita juga bisa soal memartabatkan manusia dalam aksi kemanusiaan itu bermula pada konflik di Rwanda Afrika, pojok kono Afrika. Nah, itu jangan sampai dalam memberikan bantuan itu berdampak negatif ke selanjutnya. Misalkan menjadi konflik sosial tambahan dan lainnya. Contoh di Merapi juga mungkin pernah terjadi, misalkan dalam memberikan bantuan terus kita karena kurang paham terus malah menjadi
menjadikan dampak negatif. Nah, dari semua itu ada dasar-dasar, kita tidak hanya isapan jempol untuk terkait martabat itu. Ada dasar-dasar hukumnya, ada peraturan URCPD dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk undang-undang. Ada undang-undang hak asasi manusia, terus ada undang-undang dasar 45 juga ada terkait hak asasi manusia, undang-undang nomor 16 tentang disabilitas, terus undang-undang nomor 24 tahun 2027 terkait penanggulangan bencana. Di Jawa Tengah ada perda disabilitas, terus yang sudah ada turunan dari perda tersebut menjadi pergub. Terus yang di Kabupaten Magelang ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, itu tadi yang beberapa panduan untuk dari peraturan perundang-undangan sama peraturan pemerintah. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Ada Bapak Ibu yang mau bisa menambahkan terkait itu. Malah ada raperdes di Desa Sumber itu juga sudah membuat raperdes untuk disabilitas Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa ditiru di tempat Bapak Ibu untuk kebijakan desanya. Nah, cukup Bapak Ibu, mungkin itu sedikit penjelasan yang saya ketahui. Sedikit mungkin itu yang saya ketahui. Sebelumnya Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan terkait martabat dan tadi, monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berhubung waktu sudah mulai siang, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa membuat kelompok lingkaran besar dan lingkaran kecil. Untuk lingkaran besar ada di dalam, ada di luar. Terus lingkaran kecil bisa berkumpul di dalam lingkaran besar, nanti bisa saling hadap-hadapan. Siapa aja yang ada di lingkaran besar Mas Edi? Untuk lingkaran besar nanti ada perwakilan dari kader desa, kepala perangkat desa, terus pemuda dan perempuan dan disabilitas. Yang lingkaran besar bisa menyesuaikan. Perwakilan disabilitas nanti yang lingkaran kecil bisa 10 orang. Untuk yang lingkaran kecil nanti bisa 10 orang di dalam lingkaran besar. Semoga Bapak Ibu segera menyesuaikan. Sudah? Oke, aku untuk pasangan. Oke, monggo kita tunggu sampai selesai. 1, 2, 3. Cukup Bapak Ibu. Nah, tugas pada pagi hari ini, tugas Bapak Ibu semua adalah apa arti martabat menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui. Waktu 5 menit Bapak Ibu untuk diskusikan dengan pasangan Bapak Ibu semua. Cukup? Pertanyaan kedua. Apa hak masyarakat terdampak untuk hidup bermartabat? Apa hak masyarakat untuk hidup bermartabat Bapak Ibu? Waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Pertanyaan yang ketiga. Hal apa yang paling mendasar yang akan Anda lakukan kepada masyarakat terdampak terkait martabat? Hal mendasar terkait martabat. Apa niku?
wekdalipun 5 menit Bapak Ibu. Cukup. Pertanyaan terakhir untuk sesi tugas yang pertama. Apa yang akan terjadi jika aksi kemanusiaan yang dilakukan tidak menyasar martabat masyarakat terdampak? Nek tidak menyasar martabat itu ribut Bapak Ibu. Wekdal 5 menit. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu kami minta yang untuk menjelaskan dari 5 pertanyaan tadi. Masing-masing pertanyaan mohon untuk 2 orang. Monggo sinten Bapak Ibu? Ya. Cukup. Kakek. Bapak Ibu, kita relaksasi dulu Bapak Ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan berbagi peran lagi Bapak. Buat 5 kelompok bus Bapak Ibu. Kelompok bus namanya ini. Satu ini kira-kira ada peserta. Kita pembagiannya mau berhitung atau Berhitung Mas Adi. oke. Hitung aja. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mbak Dwi pertama. 1 2 3 4 5 45. Cukup. Nah. Silahkan tadi Bapak Ibu. Wah, orang. Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disebutkan. Misalkan 1 toko berkumpul di 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sudah berkumpul waktu 5 menit untuk berkumpul. Nah Bapak Ibu, untuk tugas yang aturan mainnya adalah diskusikan contoh-contoh dalam cuplikan setir yang ada di tiap terminal. Terus untuk yang kedua, beri catatan penting terkait topik berdasarkan hasil diskusi. Setelah ada tanda, bus harus bergerak ke terminal selanjutnya. Tulis 1, 2, 3, 4, 5 ke 1. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Oke, waktu 5 menit. Terima kasih. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah selesai? Udah. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait apa tadi yang diberikan tugas di setiap terminal tadi. Waktu terkelompok masing-masing 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Mau kelompok 1 dulu, kelompok 2. Oke, kelompok 1 saya dulu. Oke, moga Mas kasih. Oke. Cukup? Cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan waktu sudah tadi sudah banyak belajar. Waktu sudah selesai waktu sudah cukup untuk yang pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Kita sudah banyak belajar terkait dengan martabat. Kita akan lebih tahu bagaimana martabat itu bisa kita terapkan di lingkungan masyarakat. Tidak harus pada saat bencana, tapi dalam situasi
normal kita juga harus memperlakukan manusia dengan bermartabat. Ojo mergo kok Edi kok ngono terus cakarepe terus Mbak Dewi nggo kursi roda kok terus gendongke kan niku mboten bermartabat nang. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.